Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik di Gaza. Wapres Gibran meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI pada pekan ini dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan. Bersama saya Hutomo Budi dan Ragil Lestari, inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 22 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, New York, Amerika Serikat. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini bukan sekedar kehadiran formal, melainkan kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang Majelis Umum PBB, menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap negara Palestina. Dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. Para pemimpin dunia juga menegaskan dukungan bagi implementasi penuh New York Declaration menuju terwujudnya two-state solution. Sebagai anggota core group, Indonesia berperan penting dalam penyusunan dokumen yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB. Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam kesempatan itu, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani, Seskap Teddy Indrawijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi. Senin 22 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan mereka dalam menyelenggarakan pertemuan penting ini. Presiden menegaskan bahwa tanggung jawab historis masyarakat internasional bukan hanya menyangkut masa depan Palestina, tapi juga masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri. Menurut Kepala Negara, Indonesia tetap konsisten pada solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa penghentian perang di Gaza harus menjadi prioritas utama dunia internasional. Indonesia tetap berkontribusi aktif, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Peace! Peace now! Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Sementara di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kepala negara juga mendorong upaya bersama pembangunan berkelanjutan dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral. Selasa 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Kepala negara juga menyampaikan bahwa Indonesia siap memberikan dukungan tidak hanya dalam bentuk diplomasi, tapi juga dalam aksi nyata. Kepala negara menekankan bahwa Indonesia selama ini merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB dan akan terus memperkuat peran tersebut di masa mendatang.
Menurutnya, keamanan dan perdamaian global tidak bisa hanya ditopang oleh kata-kata, melainkan harus diwujudkan dengan tindakan konkret. Presiden mengatakan tatanan dunia yang adil tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia. Untuk itu, tegas Presiden Prabowo, PBB harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks, termasuk konflik, krisis kemanusiaan, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, we are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik di Gaza. Menurut Presiden, perdamaian sejati hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional. Presiden menyatakan keyakinannya bahwa para pemimpin dunia dari berbagai peradaban akan bangkit untuk menunjukkan kebijaksanaan dan mengedepankan persaudaraan. Untuk itu, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk menjadikan mimpi perdamaian sebagai visi bersama untuk dunia yang lebih baik. Ya, saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza, rakyat. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Kepala negara juga menyampaikan dampak perubahan iklim yang nyata dirasakan Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut Presiden bahwa kenaikan permukaan laut menjadi ancaman serius yang sudah terjadi saat ini. Indonesia, tegas Presiden Prabowo,
berkomitmen untuk memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015 dan menargetkan pencapaian emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. Rabu 24 September 2025, Presiden Prabowo Subianto dari Amerika Serikat melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Ottawa, Kanada. Adapun agenda pertama Presiden dalam rangkaian lawatannya di Ottawa, Kanada, bertemu dengan Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon. Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jenderal Mary Simon menegaskan kembali nilai-nilai yang sama-sama dijunjung oleh Indonesia dan Kanada, yakni demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme. Kesamaan prinsip tersebut menjadi dasar yang kokoh dalam memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang. Pada kesempatan itu, kedua pemimpin juga membahas pentingnya mempererat people-to-people kontak antara masyarakat Indonesia dan Kanada. Hubungan yang terjalin dari tingkat masyarakat diyakini akan memperkuat kerjasama ekonomi, pendidikan, dan budaya, sekaligus mempererat ikatan persahabatan yang lebih dalam antara kedua bangsa. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperluas kerjasama Indonesia dan Kanada secara lebih menyeluruh di masa depan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi kedua negara untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Sementara di hari yang sama, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Kanada telah lama menjalin hubungan persahabatan yang erat. Menurut Presiden, Kanada merupakan kekuatan barat yang bertanggung jawab, matang, dan memiliki empati yang besar terhadap isu-isu pembangunan global. Pertemuan tête-à-tête ini mencerminkan tekad bersama kedua pemimpin untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Kanada secara komprehensif. Tidak hanya dalam bidang ekonomi dan keamanan saja, tapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Rabu 24 September 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyaksikan upacara penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Kanada yang berlangsung di West Block, Parliament Hill, Ottawa, Kanada. Dalam kesempatan itu, Indonesia dan Kanada menandatangani 3 kesepakatan utama yang mencakup bidang perdagangan, pertahanan, serta koneksi antar pelaku usaha. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral sekaligus membuka peluang baru bagi kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara kedua negara. Great opportunity. We have very good relations. Traditionally, Indonesia and Canada, I think, enjoyed a very good relations. We consider Canada to be a very responsible, mature, leading power of the West, but with great empathy for the concerns of the developing nations, for the concern of the global South. Canada has always been present in many programs of poverty alleviation, assistance in health, assistance in agriculture, in fishery. And also, we have very good traditional cooperation in the field of peacekeeping. Many of our officers, many of our troops served under Canadian commanders in many areas of the world. So we continue to be committed to international peacekeeping, and we hope that we can be always of use in our cooperation. So we are very appreciative of Canada's leadership in the international field. By tradition, many years of wise, stable leadership. So we value this. We value our cooperation. And today, the signing, I think, of the Indonesia-Canada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, is very, very important for us. Very strategic, economically and politically. And so I'm very happy
to be here for the signing of the SIPA, and I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone, and as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. That's over there. That's right. They're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Also, the Memorandum of Understanding on Defense Cooperation, we value this. We value our relationship with Canada. We would like to send more of our young people to study here, to be trained here, and to work together in the field of defense in the future. We are both Pacific powers. And I think it behooves us to be close friends and cooperate with each other. Kunjungan Presiden Prabowo di Ottawa kali ini memiliki nilai strategis karena tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret yang bermanfaat bagi kedua negara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kerja keras yang telah dilakukan dalam proses finalisasi kerjasama ini. Rabu malam 24 September 2025 waktu Kanada, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amsterdam, Belanda dari Ottawa, Kanada. Presiden Prabowo Subianto menuju Amsterdam setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Joseph Carney. Kepala negara meninggalkan McDonald Cartier International Airport, Ottawa, Kanada, sekitar pukul 21 waktu setempat menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Ottawa didampingi Seskap Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo Subianto juga dilepas oleh Dubes RI untuk Kanada, Muhsin Shihab, hingga Atase Pertahanan KBRI Ottawa, Marsma Edwardus Wisoko Aribowo. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. September 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri panen raya jagung di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan bahwa generasi muda harus ikut mengambil bagian dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang digelorakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya level konsumsi, tetapi juga melalui riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi di sektor pertanian. Wapres juga menekankan bahwa peran anak muda sangat krusial dalam menjawab tantangan pertanian masa kini, mulai dari produktivitas hingga diversifikasi produk turunan komoditas pertanian. Wapres menambahkan bahwa dukungan infrastruktur, distribusi, serta pengendalian harga juga harus terus diperhatikan agar hasil kerja petani dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Masih dalam momen kunjungan kerja Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis 25 September 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi dengan para kiai, tokoh agama, guru ngaji, dan santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kunjungan ini menjadi penegasan bahwa pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama saja, tetapi juga motor penggerak dalam penguasaan teknologi yang relevan dan kebutuhan bangsa khususnya di sektor pertanian. Sejalan dengan program kedaulatan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, Wapres mendorong para santri untuk aktif mengembangkan inovasi dan menurutnya generasi muda memiliki potensi besar dalam mendukung mekanisme dan digitalisasi pertanian mulai dari pemanfaatan kecerdasan buatan hingga penggunaan drone.
Ia menambahkan bahwa keberadaan ribuan santri di pesantren merupakan aset berharga bagi bangsa dalam memperkuat ketahanan pangan. Dalam kesempatan ini, Wapres juga menggarisbawahi pentingnya sinergi pemerintah dengan pesantren dan organisasi keagamaan. Menurutnya, dukungan Nahdlatul Ulama yang sejalan dengan program pangan nasional menjadi bukti nyata kolaborasi negara dan masyarakat. Dorongan ini diharapkan membuat pondok pesantren berperan sebagai pusat kaderisasi generasi muda yang melek teknologi, sekaligus berakar pada nilai keagamaan. Dengan demikian, kemandirian pangan Indonesia tidak hanya ditopang oleh luasnya lahan, tetapi juga oleh kemampuan menguasai teknologi pertanian muhtahir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang yang berlokasi di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pada Kamis 25 September 2025. Wapres meninjau kegiatan belajar di sekolah yang saat ini menampung 100 murid ini terdiri atas 58 siswa dan 42 siswa. Kegiatan belajar di sekolah ini telah berlangsung sejak Juli 2025 dengan tenaga kependidikan dan pendidik sebanyak 31 orang. SRMA 7 Palembang memiliki fasilitas cukup memadai mulai dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, masjid, klinik kesehatan, asrama siswa dan guru, gedung dan lapangan olahraga, hingga ruang makan. Proses belajar mengajar di sekolah ini berjalan terpadu dengan pembinaan karakter, kedisiplinan, dan pembiasaan hidup mandiri. Keseharian siswa mulai sejak pagi dengan apel bersama di lapangan, dilanjutkan dengan kegiatan belajar di kelas hingga siang. Setelah makan siang bersama di ruang makan, para siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, diskusi kelompok, hingga pengajian di mushola. Pada sore hingga malam hari, aktivitas diisi dengan belajar mandiri, bimbingan dari guru pendamping, serta rutinitas kehidupan berasrama yang menanamkan nilai kebersamaan dan gotong royong. Demikian catatan Presiden dan Wakil Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutamo Budi, Ragi Lestari, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.